Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masih. Kita bersyukur pada Allah sore ini tanggal 15 Safar ya, 1445 Hijriah, 47 Hijriah, Safar ya, Sapar ya, 1447 Hijriah. Kita masih hidup ini, masih sehat segar bugar, sehingga kewajiban kita mendoakan saudara-saudara yang sakit atau yang masih sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang kesulitan ekonomi, Allah berikan kemudahan sehingga banyak bersyukur. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak sezaman dengan beliau, ini karena disapa iman, maka kita mengimaninya. Jamaah sekalian, di dalam surat An-Nahl 18 An-Nahl 18 di sana ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. An-Nahl 18. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini namanya sindiran halus. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, pastilah tidak mampu. Ya, saking banyaknya nikmat itu. Nah, terusnya ini singgungan halus dari Allah. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti sebenarnya itu orang yang diberi nikmat itu masih banyak kufurnya. Meskipun bagaimanapun kufur, masih diampuni oleh Allah. Itu berarti itu isyarat halus bahwa manusia itu yang kufur dengan yang syukur itu ternyata banyak yang kufur. Satu lagi, surat Ibrahim ayat 34. Surat Ibrahim 34 sama, hanya dimulai wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah telah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Tentu tidak seluruhnya ya, karena kalau nanti diberikan seluruhnya malah korat karit manusia itu. Maka diberi ya secukupnya apa adanya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah pasti tidak mampu. Nah, terusnya ini agak kasar sedikit. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya sangat zalim dan sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini agak kasar ini. Jadi manusia langsung diingatkan dengan innal insana, sesungguhnya manusia ladzalumun, pasti sangat zalim. Ya, sangat zalim. Nah, zalimnya tidak sedikit-sedikit itu, tapi sangat banyak. Zalum, kalau dulmun itu biasa, kalau zalum itu sangat zalim. Kafar, kalau
kafir itu biasa, kalau kafar ya sangat kafir. Itulah bahasa Al-Quran yang kita harus memahami, sehingga alur kufur wajib kita hindari, alur syukur kita dekati. Begitulah jamaah sekalian, kita teruskan. Meskipun kita tidak mampu menghitungnya, dan agar kita paham terhadap agama yang gampang itu, maka kita kelompokkan dulu nikmat yang banyak itu, biar nanti kita bisa mencerna dengan tertib dan baik. Kalau kita kelompokkan nikmat yang sangat banyak itu hanya 3 kelompok. Pertama, nikmat hidup. Nikmat hidup. Hidup itu nikmat. Buktinya ibu itu biasanya kalau ada pengajian, ibu saya doakan umurnya panjang. Amin, pewareng. Padahal meskipun tidak didoakan, kalau belum mati ya panjang kan begitu. Kita harus sadar bahwa ketika kita di perut ibu kita dulu sudah ditetapkan umur kita sudah ditetapkan. Bagaimanapun mugli-muglinya, kalau belum mati ya belum waktunya. Sehingga walaupun tidak didoakan umur panjang, kalau belum mati ya tetap dianggap panjang. Tapi kalau kita doakan semoga ibu umurnya pendek, ya bisa misuh-misuh itu, bisa marah-marah. Termasuk bapak-bapak lah. Nek didongakno gak enak itu memang. Karena itu kita harus mendoakan baik-baik saja. Bab kalau kita mendoakan baik-baik, siapa tahu jare wong biyen ya malaikat liwat ikut mengamininya. Jare wong biyen ya menai gampang guys. Jadi malaikat liwat nimbrung di situ ikut mengamininya. Itu kadang-kadang orang dipaksa untuk mengamininya. Kalau ada orang mati biasanya di kampung itu bahasanya baiklah baik gitu. Nah, naik cara bahasa Jawa itu saya begitu, maaf ya. Saya juga sering mengikuti di kampung-kampung ini. Saya. Tapi rupanya kita ikuti terus akhir-akhir ini tidak tumana. Ya hanya harapan didoakan. Tapi kalau jadi saksi saya kok medidi ya jawabnya kirangan gitu saja kalau bahasa Jawa. Tidak tahu kita. Cuma mudah-mudahan saya ada doa gitu. Kita nanti jadi saksi, padahal malaikat selalu mencatatnya. Nah itulah jamaah sekalian. Jadi nikmat hidup. Tetapi kita tahu bahwa hidup itu nikmat yang paling bawah, sing paling murahan corong. Mengapa? Nah, karena yang hidup bukan hanya manusia, selain kita pun hidup. Ingat binatang, ingat tumbuhan, itu kan hidup. Jadi makhluk 3 ini hidup, selalu berdampingan ini. Jadi manusia juga hidup, binatang pun hidup. Atau jin itu makhluk halus, Pak. Ini yang ketok motoai ya. Nggo sing halus-halus itu kalusen kadon nanti. Ini kelompok yang naluri kodratiyah namanya, sing biasa kita temui setiap harinya. Binatang itu pun hidup. Jamaah sekalian, ini yang penting yang kita pahami. Cuma di saat hidup ini ada satu yang harus kita pahami. Di dalam surat, katakan surat yang terkenal dengan ayat kursi itu, dan di sana ada la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayat kursi itu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengambil kepada Allah ngantuk dan tidur. Jadi yang tidak ngantuk dan tidak tidur hanya satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Makhluk 3 tadi meskipun hidup, ya ada ngantuk, ada tidur. Malah kalau tidak tidur payah. Kita pun kalau tidak istirahat sangat payah. Dan kemenyek kalau tidak mau istirahat.
tetapi harus diatur begitu rapi, terutama timingnya itu. Ini yang perlu kita pahami sama-sama. Rasulullah juga ngantuk, juga tidur, cuma satu yang tidak kelangopan. Nah itu Rasul tidak ada. Kalau kita maaf kelangopan. Nah, sehingga ajaran Rasul, kalau kamu kelangopan ya menguap itu hendaklah menunduk ini, dan usahakan ditutup. Diusahakan ditutup begini, astagfirullah, masya Allah begitu. Kalau kelangopan kita tidak perlu menganggap ini maaf ini contoh lo ya, nah, ini kita menganggap itu kelupon setan yang jogetan seneng, berarti wong itu ngawur uripe ya. Kalau kelupon laler sih urusan dunia ya, kalau sudah setan masuk bleng sudah stelon wong itu begitu. Rasulullah meskipun ngantuk tidak kelangopan, ini perbedaannya. Jamaah sekalian, ini yang pertama. Atasnya lagi merdeka. Nah ini merdeka itu juga nikmat Allah, nikmat Allah. Tetapi kita harus paham bahwa yang diberi merdeka hanyalah manusia, selainnya tidak. Merdeka itu hanya kita manusia yang diberi hak merdeka. Karena itu kemerdekaan kita manfaatkan baik-baik, jangan sampai merugikan kepada yang lainnya. Apalagi kalau kita lihat simbol-simbol Islam itu kan, Islam itu baru dikatakan paripurna manakala tidak merugikan siapa-siapa. Al-muslimu man salimal muslimuna mil lisani wa yadi, masya Allah. Dikatakan orang Islam manakala tangan dan mulutnya tidak sampai mengganggu yang lainnya. Jadi kita harus merdeka. Coba kita pahami, selain manusia tidak ada hak merdeka, tadi sudah kita singgung. Coba kita punya ayam saja, kalau tidak ada kita apa kan? Kita cari ya dibeleh, sing senengane beleh ya, dikurungi. Kalau kambing apalagi mau korban ya ditaleni jika ucul sekadung di toko. Kalau sapi hidungnya malah dibolongi. Umpamane menungso aduh-aduh ya tidak bisa kan, ibarat seperti itu. Jadi apa, supaya manusia dengan akal sehatnya ini bisa mengalahkan dengan sapi. Sapi harus dikelui, hidungnya dibolongi. Nek dek dibacok dek kalah dek, sakit kan ya. Tapi gak iso ngomong ado-ado. Nah, sekarang macan masa dikelui ya jadi tendang itu. Jamaah sekalian, itulah itu. Hidup merdeka hanya kita. Ini saya cerita dalam sirah ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, ini sering belusuan ke kampung-kampung, sering belusuan. Bertemu dengan pengembala muda, masih anak-anak ini, dilirik oleh Umar, dilihat keadaan anak muda ini, lalu didekati, ditanya, kalau bahasa Al-Basid, le wedhusmu kok akeh. Ini bahasa Al-Basid loh ya. Le wedhusmu kok akeh. Iya om, 100 lebih ini om. Masa ono 100? Iya om, mendekati 200. Beneran aku kepingin nyate. Aku tuku loro wae. Nek cara bahasa endeng-endengan, nempel loro, nempel CM murah. Padahal nempel ya tuku. Saya beli 2 aja. Saya ingin nyate. Anak muda ini mengatakan, tidak berani om aku, tidak berani. Jekek Umar, lah mengapa tidak berani? Bukan milik saya ini, bukan milik saya. Saya hanya pengembala belaka. Bahkan saya ini hamba saya. Kalau
pengembala ada upahnya kan? Kalau hamba tidak ada, hanya makan dan pakaian saja. Itu pun ya jerakane rada lumayan sayang kepada hambanya ini. Sudah. Ditanya terus itu dikejar. Lah kalau kamu hamba saya, majikanmu di mana sekarang? Ya tidur om, tidak tahu kalau itu khalifah. Biar kan turun ono HP ya, otomatis. Kendaraan paling banter jarang. Ya waktu zaman Rasul. Karena itu kebanggaan wal khailil musawwamah, jaran yang terpilih. Jadi zayyinal linnasi hubus syawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dabi wal fiddah wal khailil musamma, kuda yang pilihan, maksudnya kendaraan. Nah, kalau sekarang jenengan milih opo terserah. Nah, sepeda roda loro Scoopy sak turute sak dulure. Maaf, itulah sekarang di mana majikan kamu? Ya tidur om. Orang kaya ya jam 11 siang ini ya tidur. Di mana? Jauh di balik gunung itu rumahnya, agak jauh sedikit ya. Iya. Lah umpama kalong loro telu berkurang 2, 3, 4 atau 5, tahu majikan kamu? Enggak tahu. Dijebak dub, apa dub itu serigala ya, dalam bahasa Arab dub. Kalau dhob itu nyampe biawak itu, dub itu dalam bahasa Arab artinya serigala. Umpama dimakan serigala sampai 5, majikan kamu tahu? Ya enggak tahu ngurusi ngono iku. Enggak pernah itu. Bertambah dan bertambah ya urusan saya, berkurang ya enggak tahu. Nah, kalau gitu malah ketepaan loh, aku nempel 10 nek perlu, digudan terus itu. Ternyata anak ini mencicil khalifah karo presiden itu dicicil, Masya Allah. Ya karo ya pokoknya gak tahu mangan bangku. Nah, jawabnya gini, sambil mencicil melotot, fa'in Allah ya rajul. Kalau begitu di mana Tuhan itu ya. Di mana Allah kalau gitu? Sampai nyentak titik, karo nek presiden disentak. Tapi Umar malah redek, tidak marah sama ajudannya itu. Tenang, nah, kalau begitu tolong antarkan saya ke rumah majikan kamu. Agak jauh om, tidak apa-apa, jalan. Ya sudah sampai. Tapi majikannya tahu kalau itu khalifah, maklum ya. Malah setelah assalamualaikum dicium tangannya oleh orang itu. Ada apa? Ya khalifah, ya Amirul Mukminin. Ado toko istana nanggone Jakarta nanggone Delanggu. Maaf, Delanggu isih kidul pisan. Umpama, maaf ini contoh gampang. Iya. Saya ingin membeli hambamu ini, sak beli ini piro? Yuk piro? Minta berapa kamu? Tertegun, kok iso ya? Majika apa? Khalifah kok tuku hambaku? Nggak pinggir gunung gitu dituku. Ya kalau gitu sampai ambil aja. Silakan diambil dengan ikhlas saya. Ikhlas salaman. Sambil didengarkan oleh pemuda yang hamba ini. Apa kata majikan kamu? Saya diberikan antum kepada jenengan. Ya kalau gitu mari pamitono nang jarakanmu. Mari keikut saya. Kemana ya sebagai melok ngentel ae. Kalau sepur ya mlaku ae. Sudah maaf sampai di istana. Istananya ya biasa-biasa orang dulu. Sudah. Setelah itu duduk kamu dengan tenang, mendapat cerita. Saya tertarik ucapanmu.
Apa ucapan apa? Kamu tak dedes untuk agar menjual kambingmu, kambing majikanmu, kok ndak mau? Padahal andai kata kalung 10 saja, berkurang 10, ndak akan tahu majikanmu. Nah seperti itu. Akhirnya kamu jawab, fa'inallah ya rajul. Kalau gitu di mana Allah itu? Itu yang menjadikan kamu harus merdeka hari ini. Kamu hamba saya, hargamu tidak ada, dijadikan umpal balik dari majikan kamu. Sekarang kamu saya merdekakan. Dengan ucapan fa'inallah ya rajul itu kamu jadi orang merdeka sekarang. Ini saya beri uang cukup lumayan, kerjalah sesuai dengan kemampuan kamu. Keluargamu di mana ya tidak tahu om, ibuku, bapakku ya tidak tahu, saya semuanya itu hamba ya tidak tahu. Kan bisa dijual belikan tempo dulu. Itulah jamaah sekalian, syariat Islam banyak yang memerdekakan hamba waktu itu. Coba contohnya ada dihar. Saya beri contoh ya. Dihar itu seorang laki menyamakan istrinya sebagai ibunya. Menyamakan istrinya sebagai ibunya. Kalau kamu berjalan kayak ibu gua, itu namanya dihar. Nah, akhirnya kena denda. Dendanya memerdekakan hamba. Kalau tidak ada puasa 2 bulan, syahro ini mutatabi'in. Kalau masih tidak ada, kalau bahasa sekarang, nukono bakso sampai suwidak porsi ya, lumayan nih. Nganggur-nganggur nukono bakso 60. Ini yang terpenting dipahami seperti itu. Nah, termasuk suami yang kumpul istrinya di bulan Ramadan kan dendanya sama. Bedanya kalau di hari dalam Al-Quran, kalau seperti ini yang kedua, terjatuh pada istrinya di saat Ramadan, ini pada hadis sebagaimana ada seorang lelaki itu yang sering kita dengar keterangannya. Jamaah sekalian, inilah akhirnya diberi uang banyak, kamu merdeka. Di dunia sekarang kamu merdeka karena fa'inallah ya rajul tadi. Mudah-mudahan besok di akhirat kamu pun dalam keadaan merdeka. Merdeka dunia, fid dunya hasanah, itu merdeka dunia. Jadi kita harus fid dunya hasanah. Bagaimana cara agar kita hidup fid dunya hasanah? Minimal ya kita, catatan kita ya dalam filsafat itu ya zaujatuhu sholihatan, keluarganya baik-baik ya, wa aulatuhu abrorun, anaknya baik-baik, wa khulatuhu sholihin, kawan akrabnya juga baik-baik, sing digembuli wong api-api, nek ngaji sembojong kabeh tapi kan gak ngantuk, ndak apa-apa, ibaratnya seperti itu. Maaf, sampai tetap sembojong ya ini. Saya ndak nyindir sembojong, malah enak, ndak kesel. Maaf ya, itu wa khulatuhu sholihin yang ketiga. Yang keempat, rumahnya tidak terlalu kecil, tetapi nek terlalu besar ya nek nyapu payah loh. Jari saya punya kawan itu. Dia waktu mau rapat kepala sekolah di salah satu SMP, saya akan pernah menjadi kepala sekolah ya. Di salah satu SMP saya rapat dengan orang itu. Saya ini sangat payah. Bah, jadi apa kok payah? Ya, anak saya itu 4 laki-laki semua. Saya buatkan rumah besar depan ini. Maksudku nek ngelumpuk jaya enak bersama keluarganya. Jadi rumahnya ini sangat besar, cukup besar. Loh, anak 4 tuh situ kalau sing melok aku malah ikut kepada istrinya masing-masing di sana dan jauh-jauh. Lah saya ini ibunya sudah tua, nek nyapu repot. Inilah, maaf, hidup itu ya maju mundur loh ya. Karena itu kalau melihat ya tetap saja kesenangan bagaimanapun di dunia hanya 1%. Harus dipahami.
kelebihan di sini, kekurangan di sini, kelebihan di situ, kekurangan di sini. Itu tetap bersyukur, jangan menggerutu. Ya saya ambil pembantu, ya ada pembantu untuk khusus nyabu. Tapi wong desa nek awan dedek mulai, ya bagaimana ya itu sama-sama sebagai kepala sekolah waktu dia cerita ngono, gara-gara rumah yang besar ya payah dia. Nah, sing apik rumah ya sederhana cukup kanggo bagaimana. Tapi maaf loh, saya ndak menyalahkan jenengan rumahnya yang tingkat 10 loh. Maaf loh. Ya, jadi rumah itu biasa-biasa. Tapi tetap disyukuri manusia itu punya wawasan yang berbeda. Yang kelima adalah ma'isyatuhum fi baladi. Ma'isyahnya di negeri sendiri. Jadi keluarganya, suami istrinya baik, anaknya baik, kawan akrabnya baik, rumahnya tidak terlalu kecil. Yang kelima, ma'isyahnya, hidup ekonominya di kampungnya sendiri. Itu namanya fidunya hasanah, itu cukup di situ. Nah, cukup di situ. Kalau tidak punya rumah, ya kontrak atau nyewa. Yang penting tenang. Nah, tenang itu dalam penuh keimanan. Bukan karena banyaknya sesuatu. Banyak kalau tidak disyukuri ya kantok kuripe. Tetapi sayang, dalam Al-Quran yang bersyukur hanya sedikit. Dari mana kita tahu? Ya surat Saba 13 itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Itu juga proses lewat Umar juga. Suatu saat Umar ini tawaf di Ka'bah sana tentu. Waktu tawaf itu ada orang tua. Orang tua ini rambutnya putih, jenggotnya putih, pokoknya serba putih ini. Berdoa dengan keras. Diketno oleh ndonga. Doanya begini orang tua, malah di dekat makam Ibrahim. Nah, waktu tawafnya Umar ini ngerungokno kerasnya doa itu. Allahumma ja'alni alal qalil waqsurni ma'al qalil wa adkhilnil ma'al qalil wa adkhilnil jannata ma'al qalil. Keliru kok dungane wong tuwa iki. Allahumma ja'alni alal qalil waqsurni ma'al qalil wa adkhilnil jannata ma'al qalil. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok sedikit. Jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Bolone gak usah akeh-akeh, cukup sedikit itu. Allahumma ja'alni alal qalil, pakai ain, alal qalil. Waqsurni ma'al qalil. Kumpulkan hamba bersama mereka yang jumlahnya sedikit. Nah ini. Yang ketiga, wa adkhilnil jannata ma'al qalil. Doa keras itu kan Umar tawaf sampai leren itu. Tanya, Syekh itu wong tuwek. Syekh, antum donga kok aneh. Biasa wong dulu njaluk bolo akeh, kanca akeh. Ini kalau pilihan RT enek cara kene, menang to. Nek bolo titik enek kalah no bolone mek titik. Malah mecicil wong tuweke. Padha mek arek iku mang mecicil. Nah, ini lakone Umar. Khalifah dipecicili bolak-balik, tapi ndak marah. Malah waktu pencicil, antum ndak pernah baca Quran lah dereng. Ya apa Khalifah ngono kon gak tahu maca Quran dah ya. Coba lihat surat Saba 13 itu. Wa qalulum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur padaku. Lah coba. Surat apa tadi? Saba 13. Wa qalil, di akhirnya saja, karena konteksnya nanti kan di kabehno kan ceritane kok belara-belara iso subuh kan gak penting. Nah, yang penting syukurnya ini. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Masya Allah, ya dedian. Inilah yang sering kita dengarkan, sing syukur karo sing kufur ternyata seperti itu. Jamaah sekalian, jadi yang kedua adalah merdeka.
Yang paling atas adalah nikmat iman. Ini nikmat yang tertinggi. Jadi kelompoknya hanya 3 ini kalau dikelompokkan ya. Hidup yang paling rendah, merdeka sedang-sedang saja. Yang tertinggi adalah nikmat iman. Iman ini tidak semua orang diberi, tidak semua orang dikasih. Dan ini karunia Allah yang sangat mahal. Nah, sekarang rupanya kita sama-sama dan jelas disapa oleh iman itu. Tinggal memelihara dengan tertib dan baik. Karena iman itu yazid wa yanqus. Kadang bisa tambah, bisa berkurang, tergantung mainnya, tergantung orangnya itu. Jamaah sekalian, coba kita lihat, kalau nikmat iman tidak semua orang diberi. Coba bisa dibuka surat Tahrim ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Tahrim 10 dan 11. Gampangnya, istri Nuh dan istri Lut ternyata masuk neraka. Bisa dilihat surat Tahrim ayat berapa tadi? Ayat 10 dan 11. Nah, bisa dilihat itu. Ada yang terjemah, silahkan. Yang keras. At-Tahrim, surat Tahrim. Berapa? Ayatnya 66 ya. Coba. Coba saya bacanya dulu. Saya bacanya dulu biar mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihain fakhonatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan naru ma'ad dakhilin. Sudah bisa diterjemahkan. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, jazakallah ya. Jadi daraballahu masalah, Allah berikan contoh lil ladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Imra'atan Nuh, istri Nuh, wa imra'atan Lut, istri Lut. Kanata tahta abdaina min ibadina. Keduanya dalam bimbingan naungan hambaku, seorang rasul kan? Rasul dan rasul. Tapi di situ jelas fakhonatahuma, keduanya khianat pada suaminya yang rasul. Ini menunjukkan bahwa hidayah tidak menyapa kepada suami, kepada istri Nuh dan istri Lut. Nah, bawahnya terbalik. Coba bawahnya 11. Allah memberikan contoh lagi. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Iya, jelas sekali kan. Coba istri Fir'aun masuk surga. Pak, ketika Musa yang masih bayi, masih merah, dimasukkan pedi oleh ibunya karena gara-gara ditingkik oleh askar-askar waktu itu, tinggi-teno kali, ya tinggi-teno kali. Dilihat dari jauh oleh Mbak Yunya yang masih gadis juga masih kecil. Lihatlah dari jauh adikmu aku lepaskan di sungai Nil waktu itu. Setelah sampai di belakang istana kan disambang oleh ulu balang raja.
waktu rame-rame dan rame, Fir'aun ngelelir wong pengok-pengok gitu. Ya ini ada bayi dilihat nggak podo mbek dheke. Wong Israel kan irunge rada ngene, lah wong Kipti wong negro ya kita tahu. Fir'aun itu bau negro. Walaupun irungnya bangir kan nggak podo. Oh ini musuh saya, jadi cik bayi diomongi musuh saya harus saya bunuh hari ini karena saya bermimpi istanaku terbakar. Siapa yang menyelamatkan? Ya istrinya. Gini kita ambil sebagai anak lah. Aunata kita walada. Jadi kita ambil anak. Jangan dibunuh. Latak dulu, jangan kau bunuh anak ini. Karena anak ini tidak ngerti apa-apa dan tidak berdosa. Jadi ngotot karena mau membunuh, ya istrinya ini yang ngomong, kalau memang kau ingin bunuh, aku saja bunuh. Jadi orang beriman nekat itu. Kalau sampai ingin bunuh bayi, aku aja. Yang cantik ini kau bunuh. Ya eman dong musuhnya, cara kasar gitu. Ya akhirnya ya sudah dipelihara. Jadi yang menyelamatkan istrinya. Akhirnya berdoa seperti itu. Itulah sehingga suaminya neraka, Fir'aun, istrinya surga. Dan masih banyak lagi fragmen-fragmen itu. Coba di dalam, tidak usah dibuka nanti kesuwen ya, maaf. Jadi di dalam surat Maidah ayat 27 juga ada ceritanya dua anak Nabi Adam itu. Watlu naba abnai Adam bil haq idh qurba qurbanan fatuku bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacalah dengan benar tentang kedua cerita anak Adam itu. Ternyata jelas yang satu mukmin, yang satu kafir itu. Yang Qabil tidak menerima agama, yang Habil menerima agama. Makanya terjadi pembunuhan kan dua saudara. Nah, sudah. Yang kedua bawahnya lagi, kalau hidayah itu menyapa itu memang pilihan. Tinggal memelihara seperti kita ini. Apalagi kadang cobaan cukup berat, macam-macam ya. Kita dicoba tetap dipegang. Karena persyaratan masuk surga itu ya harus beriman. Ya harus beriman itu. Coba ada doa di dalam surat Ali Imran itu ayat 17 enggak salah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin, lalu sabar, lalu tidak jujur ya, wasodikin, wal qonitin, taat beragama, wal munfikin, tidak melki ya, lalu wal mustaghfirina bil ashar. Di dalam surat Al-Ahzab 35, coba maaf saya menerjemahkan, jelas sekali itu bahwa persyaratan masuk surga itu sampai naiknya itu 10. Jadi ada tangganya. Dari pertama, kedua itu bisa harus naik ke sana. Pelan-pelan karena terjemahnya. 35 Al-Ahzab. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, masuk surga maksudnya itu. Jadi tangganya sampai 10 ya. Islam, beriman, terus jalan itu. Sampai jujur, ahli puasa, ahli sedekah barang itu Pak. Itu bisa direnungi nanti. Ada 10 tangga. Kadang-kadang cek lurus ke pelorot. Naudzubillah ya, kita jalan terus.
Karena apa? Iman kadang-kadang diuji tidak terasa. Ya, orang itu tidak terasa. Mudah-mudahan kita selalu terasa bahwa persyaratan naik surga di situ sampai 10 tangga. Surat apa tadi? Al-Ahzab 10. Tapi pertama dan kedua kan Islam dan iman. Ini saja. Yang pertama syaratnya Islam dan mukmin. Jadi al-muslimuna wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terus sampai sholat, puasa dan jujur. Nah, wasodiqot, ya, wasodiqin, wasodiqot sampai 10. Jamaah sekalian, sudah itu saja cukup. Kembali pada contohnya yang kedua, ya putranya Nuh itu yang sering terkenal kita dengar. Putranya Nuh yang waktu tsunami itu kan, waktu banjir besar ini, semuanya kan naik kapal, naik perahu itu waktu itu. Walaupun tidak ada mesinnya, kan dibuat dengan bimbingan Allah lewat wahyu pertama ini. Tapi ada yang anaknya tidak mau masuk karena memang keyakinannya tidak sama dengan abinya itu, Kan'an namanya itu. Ketika dipanggil, ya bunayya irkamana, ya anakku, come here please. Apa come here please? Merini ya kan, ya paham perahu, kireng Madura ngocak nih. Nah itu janganlah. Dadak gak gelem anake, malah sawi ila jabalin ya simuni minal ma. Kalau tak munggah gunung ae, mosok ono banjir nututi gunung. Ya ternyata wong tsunami ya melebihi waktu di Aceh itu. Berapa meter konon di Aceh itu? 30 ya. 30 meter ya, betul ya. Tingginya di Aceh itu 30 meter. Itu saja sudah berantakan. Ratusan ribu orang meninggal. Waktu itu ya manusia belum banyak, tentu tidak ratusan ribu, itu ya berapa ribu gitu saja. Tapi kan banjirnya ini melebihi gunung. Nah gunung 50 meter, masuk ono gunung 50 meter, kira-kira gunung apa? Judi ya dalam Al-Quran ini. Jadi akhirnya ya mampus itu. Lo begitu wong anake bagaimanapun disayangkan. Wadul kepada Allah, ya Allah itu anak saya yang kerem itu, yang kintir itu anak saya. Janji engkau adalah hak. Inna wa'dal haq wa anta akamul hakimin. Kan ditegur oleh Allah, Nuh itu bukan anakmu. Nah, coba. Itu bukan ahlimu lagi. Apa amalnya tidak baik. Ya Nuh innahu laisa min ahli. Fa inna amalan ghairu shalih. Subhanallah. Surat apa? Hud ya, surat Hud. Sini karena sudah isya ya. Nah, wis tak baik terakhir Nabi Muhammad sendiri. Nabi kita Muhammad SAW juga paling namanya Abu Thalib itu. Abu Thalib juga tidak menerima agama. Padahal sing ramuti sampai menikahkan dengan Khadijah itu juga Abu Thalib itu. Bahkan anaknya Wak Thalib ini dipek mantu Ali, dipek mantu Rasul. Tapi ketika mendekati ajal disuruh syahadat, tok lho iso mau. Balik sampean syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya sebenarnya ya iso. Cuma aja nih mau gitu loh. Wong bisa loh, wong Arab bisa. Sak goblok-gobloke ya iso. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, tapi lambene diingkemno. Ngene, mecoco. Akhirnya jawabnya Muhammad sepurane sing akeh. Aku tak tetep melo agamane mbah-mbahku, nenek moyangku saja. Plus mata ini ditangisi oleh Nabi kita. Ya ndak bisa, wis kadung ngene. Aku tak mati dalam keadaan agamane mbah-mbahku biyen. Kan itu hati-hati, surat 3 ayat. Coba yang pernah dengar. Surat apa kira-kira? Wong ku nek wis kadung melok mbelani adat kebiasaan itu melebihi mengalahkan Allah. Al-Baqarah 170. Lalu yang kedua surat Al-Maidah 104, Luqman 21.
itu agama itu dikalahkan oleh nenek moyangnya. Al-Baqarah 170. 100 berapa? 170. Bisa diterjemahkan dulu pelan-pelan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Tidak mendapat petunjuk, gak ngerti apa-apa. Yang kedua Al-Maidah 104. Bodoh itu. Wa idza qila lahum wa idza qila. Itu sampai 3 kali itu. Maksudnya kita supaya mengerti bahwa hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Tinggal kewajiban kita memeliharanya. Al-Maidah 104. Sama wa idza qila lahum, dan jika dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ya, ini titiknya, jangan nenek moyang tidak ngerti apa-apa, tur tidak mendapat petunjuk. Terakhir Luqman 21. Ya, juz 21 situ dia. Juz 21 bisa dilihat. Ayat 21 juga. Luqman 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka. Ya, neraka Sa'ir namanya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Awalau kana syaitanu yad'u ila adzabis sa'ir. Ya, sama itu. Jadi adat itu melebihi hukum Allah. Karena itu seperti ini bulan apa ini? Bulan Safar, orang Jawa bilang. Sofar ya, bulan Sofar. Ini ada pantangan bagi mereka yang Islam kejawen. Pertama, nyunatno gak wani, mantu gak wani, dadi manten ya gak wani, mate wani, mate wani. Ya. Subhanallah, kula mboten nyinggung, cuma nyindir. Jadi wah, membuat rumah lu gak berani. Sampeyan tuh wong mantu ya iki, sepi mamring. Lho saya pernah jadi pegawai KUA juga 9 tahun. Nek usulan sapar ngene iki semedongkrong ke warung utang gak dipercaya kadang. Ya kalau jajan liwat ngapunten. Cek gak ngantuk, maaf. Saya pernah lu jadi pegawai KUA bude potongan percing ini iki. 9 tahun saya itu jadi pegawai KUA yang ngurusi manten-manten. Nek usulan sapar ngene jangankan jajan kan liwat, nek selo si ono ya jenenge ruah itu Syaban si ono didik Ramadan si ono mbok 5 mbok 10 si ono ulan sapar kosong blong ya Pak ya sampai jajan kan liwat ya ndak apa-apa memang hanya batin saya. Oh berarti umat Islam di sekitar kita itu masih mempercayai hasbuna mawajana alaihi abana. Cukup kami mengikuti nenek moyang kami. Jadi kuat itu. Ya seperti Abu Thalib. Mau meninggal kok sadar dak padahal nanti tanggungannya Nabi kita. Balik sampean tak tanggung kok. Urusan sampean khusus. Kalau sampean ngeramuti aku sak turuse. Jawab ya sepurane sing akeh Mat, aku tak melok keyakinane
nenek moyang kami plus yes mati. Ditangisi oleh Rasulullah, ditegur oleh Allah. Pernah dengar surat apa kira-kira? Ya, ini terakhir, nggak usah saya buka Pak Kesuan ya. Nah, ini sudah Isya. Ya, di dalam surat Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan mampu beri hidayah meskipun orang itu kamu sayangi, kamu cintai. Karena hak prerogatif, nah ini ngomong hak prerogatif ya, bahwa Allah lah yang memberi hidayah itu. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil. Meskipun nikmat sangat banyak begitu, tapi hanya kita kelompokkan cukup mek telu iku tok. Paling rendah nikmat hidup, atasnya nikmat merdekanya kita manusia, lebih atasnya ini manusia pilihan. Ya, insya Allah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati dani wa rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana zi imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.